I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elva Dwi Nur Ifadah. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana tata cara manasik haji beserta dengan urutan dan bacaannya. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu haji. Nah, haji itu adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan antara lain wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridhonya semata. Langsung saja kita masuk pada pembahasan tata cara manasik haji. Yang pertama adalah memakai pakaian ihram. Jika orang yang melaksanakan haji itu laki-laki, maka pakaiannya berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Selanjutnya yang kedua yaitu niat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati. Niat tersebut diniatkan ketika mulai ihram. Dan bacaan niat ihram adalah nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian yang dilakukan orang berjamaah haji yang ketiga adalah membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram. Saat jalan melandai, menganjak atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seseorang yang telah niat haji dan umroh. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah mu'akkad. Berikut bacaan talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah berkumpul di padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak berzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Saat wukuf, jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdul kalladzi naqulu wa khairam mimma naqulu. Allahumma sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma bi wa laka rabbi turafi. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa waswasati sodri wa syatatil amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi rihu. Setelah jamaah haji wukuf di padang Arafah, selanjutnya mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakannya dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Musdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu, jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Kemudian setelah mabit di Musdalifah, yaitu adalah melempar jumroh Aqabah.
Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima atau melakukan hubungan suami istri. Bacaan doa tahallul adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli sya'rin nuron yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. Setelah melakukan tahallul awal, kemudian adalah tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga atau pada tanggal 10 Zulhijjah, dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Dan bacaan doa tawaf adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imana bika wa tasaddiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah daimah fid dini wa dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najah minan nar. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Shafa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Dan sebelum memulai sa'i, dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasulih. Setelah itu, kita melaksanakan tahallul kedua atau tahallul tsani. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumrah Aqobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk berhubungan suami istri. Dan kemudian yang terakhir adalah mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melempar jumroh Aqobah. Sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan Aqobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Demikian pembahasan sedikit mengenai tata cara manasik haji beserta dengan urutan dan bacaannya. Jika ada kesalahan baik itu berupa perkataan atau penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.